Pemirsa, seorang nenek tewas dibunuh perampok usai menggasak emas seberat 100 gram atau senilai 200 juta lebih di Karawang, Jawa Barat. Sementara di Subang, polisi ungkap kasus pencurian data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pak Sutri. Perampokan disertai pembunuhan menimpa Hajah Emot, 70 tahun, warga Kampung Pasir Pogor, Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa siang. Hajah Emot tewas dengan luka senjata tajam di leher dan dada akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh perampok yang menyatroni rumahnya. Peristiwa terjadi saat korban hendak mandi dan wudhu untuk menunaikan sholat zuhur. Sedangkan suami korban pergi ke masjid juga untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang jelas cuma dua orang. Yang satunya nunggu, yang pelaku satunya lagi masuk. Udah dia berhasil langsung lari. Nah, temannya nunggu. Motor berarti. Selain menewaskan korban, pelaku juga merampas gelang emas berat 100 gram senilai 200 juta rupiah yang ada di pergelangan tangan korban. Kasus ini dalam penanganan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pasangan suami istri asal Majalengka berinisial ASM dan LNR ditangkap jajaran unit Tipiter Satreskrim Polres Subang atas kasus pencurian data pribadi. Tak sampai di situ, pelaku juga menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan para korbannya. Dalam aksinya, pelaku membeli dokumen seperti EKTP dan pangklaring. Dokumen dan identitas tersebut selanjutnya digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal melalui akun atas nama korban. Aksi ini terungkap saat salah satu korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya 37 EKTP, 16 kartu BPJS Ketenagakerjaan, 30 SIM card, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan. LNR, yaitu istri, berperan sebagai orang yang mengaku seakan-akan sebagai diri korban dalam memproses verifikasi melalui aplikasi online dan pembuatan rekening dan pengajuan klaim dana JHT. Hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku telah beraksi di berbagai kota mulai dari Bandung, Cirebon hingga Sukabumi dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 67 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo melapor ke SPKT Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu. Joko Widodo membuat laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu di SPKT Polda Metro Jaya. Joko Widodo tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat didampingi 4 kuasa hukum, salah satunya Yakub Hasibuan. Namun sejauh ini Joko Widodo belum menginformasikan siapa saja yang akan dilaporkan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Sebelumnya tudingan soal ijazah palsu Jokowi muncul setelah Rismon mengaku menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Kurang dari 30 menit Jokowi selesai membuat laporan kemudian meninggalkan Polda Metro Jaya. Aksi perusakan mobil yang dilakukan JD dan keluarga terekam warga di Surabaya, Jawa Timur. Mobil yang merupakan milik rekanan bisnis pembangunan kanopi ini sengaja dirusak pelaku. Diduga aksi ini buntut dari sengketa bisnis pembangunan kanopi antara kontraktor Paul Stepanus dengan pengusaha TD. Semula, TD menyepakati pembangunan kanopi senilai 400 juta rupiah dan memberikan uang muka sebesar 200 juta rupiah. Namun saat proyek telah mencapai 80%, TD secara sepihak memutus kontrak dan mengganti kontraktor. Merasa menjadi korban, Paul yang didampingi kuasa hukumnya melaporkan TD ke Polrestabes Surabaya sejak 23 November 2024. Namun hingga kini kasus belum menunjukkan titik terang. Paul berharap polisi bisa bertindak tegas dan mengusut tuntas dugaan laporan palsu serta tindakan pengerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Inilah video Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa yang diedit para pelaku untuk penipuan. Polisi memperlihatkan video asli dan editan oleh pelaku dengan narasi promosi pembelian sepeda motor murah. Dari penipuan tersebut terdapat 100 korban dengan kerugian sebanyak 90 jutaan. Selain Kofifa juga terdapat Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku diketahui berinisial HMP 32 tahun, UP 24 tahun, dan AH 34 tahun, semuanya warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Para tersangka mempunyai peran masing-masing, mulai dari pembuat akun sosmed, merubah video dan mengupload, hingga menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan gubernur. Di sini deepfake dijelaskan sebagai teknik manipulasi media, baik berupa gambar, video, dan suara yang menggunakan artificial intelligence. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti seperti uang tunai 43 juta, handphone, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.